Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Mulia Saputri dengan NIM 2484130163 dari 4 BKIM. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kritis film dokumenter Pesta Babi yang kemarin saya tonton. Setelah menonton film dokumenter Pesta Babi ini, kolonialisme di zaman kita, ternyata saya jadi lebih memahami bahwa konflik yang terjadi di Papua bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang hak masyarakat adat atas tanah dan ruang hidup mereka. Film ini memperlihatkan bagaimana masuknya proyek strategis nasional di Papua Selatan yang menimbulkan banyak penolakan dari masyarakat adat karena hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka mulai dibuka untuk perkebunan dan proyek energi. Dan menurut saya juga konflik ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara beberapa aktor yang terlibat. Contoh pemerintah ini dan perusahaan melihat pembangunan sebagai cara untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, masyarakat adat Papua memandang hutan sebagai bagian dari identitas, budaya, sumber makanan, dan warisan yang harus dijaga untuk generasi berikutnya. Perbedaan cara pandang inilah yang kemudian memunculkan konflik. Nah, dalam film ini juga terdapat beberapa aktor utama, yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan penyelenggara proyek, korporasi atau perusahaan besar sebagai pelaksana proyek, aparat keamanan yang bertugas mengawal jalannya proyek, serta masyarakat adat Papua yang terdampak langsung oleh pembangunan tersebut. Dari apa yang saya lihat, pemerintah, perusahaan, dan aparat memiliki kekuatan yang lebih besar karena didukung oleh regulasi, modal, dan kekuasaan. Sebaliknya, masyarakat adat berada pada posisi yang lebih lemah meskipun mereka memiliki hak adat dan hubungan yang sangat kuat dengan tanah yang mereka tempati. Nah, hal tersebut membuat saya cukup prihatin karena ketika masyarakat adat merasa tidak dilibatkan secara penuh dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan tanah mereka sendiri. Padahal mereka adalah pihak yang akan menerima dampak sangat besar dampak terbesarnya dari proyek tersebut. Saya melihat adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara pihak yang memiliki wewenang dan masyarakat yang terdampak. Di sisi lain juga, saya juga melihat bagaimana masyarakat adat berusaha mempertahankan hak mereka melalui berbagai cara seperti memasang palang adat, melakukan aksi penolakan, memperjuangkan hak melalui jalur hukum, serta menjaga solidaritas kelompok melalui tradisi budaya seperti pesta babi itu. Bagi saya, pesta babi dalam film ini bukan sekadar acara adat, tetapi menjadi simbol persatuan, identitas, dan kekuatan kelompok dalam menghadapi ancaman terhadap wilayah mereka. Dari film ini juga saya belajar bahwa pembangunan tidak hanya harus dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek sosialnya, budaya, lingkungan, dan hak-hak masyarakat lokal. Menurut saya, pembangunan yang baik seharusnya melibatkan masyarakat yang terdampak, memberikan ruang dialog yang setara, serta menghormati hak masyarakat adat agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Film ini juga mengajak saya untuk lebih kritis dalam melihat suatu kebijakan, karena tidak semua program yang disebut sebagai pembangunan akan dirasakan manfaatnya secara adil oleh semua pihak. Oke, sekian penyampaian apa yang saya pahami dalam Pesta Babi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.